Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang bagaimana hukum arisan kurban. Sebelum saya menjawab arisan kurban, kita perlu tahu dulu bagaimana hukum arisan. Dalam kitab Al-Qalyubi dikatakan begini, far'un al-jumu'ah al-masyhura bainan nisa bi an ta'khudha imra'atun min kulli wahidah min jama'atin minhunna qadran muayyanan fi kulli jumu'ah aw syahrin wa tadfa'uhu li wahidah ba'da wahidah ila akhirihinna jaizatun kama qalahul wali al-Iraqi. Beliau mengatakan perkumpulan antara perempuan, ibu-ibu, ini biasanya kan ibu-ibu sedang arisan kata beliau. Perkumpulan antara ibu-ibu di mana ibu-ibu ini kumpul setiap minggu atau setiap bulan. Dari sini kemudian mereka menentukan qadron muayyanan, ada uang tertentu yang mereka setorkan, yang mereka kumpulkan. Masing-masing dari orang umpama menyetorkan 1 juta, berarti ada orang 10, berarti terkumpul 10 juta. Uang 10 juta ini kemudian diserahkan kepada salah satunya, dan ini kemudian dilakukan bergilir sampai akhir. Ini kata beliau diperbolehkan dan ini halal. Maka arisan itu sebenarnya adalah qarat, hutang. Ketika saya mendapatkan uang 10 juta dari 10 anggota, itu berarti saya punya hutang kepada orang 10 yang setiap bulan akan saya bayar 1 juta sampai semuanya dapat. Itu sebenarnya arisan. Maka prinsip arisan itu adalah qarat, itu artinya adalah ayyarudda mithlah, mengembalikan mithilnya, mengembalikan yang sama. Jadi kalau saya hutang 10 juta, saya mengembalikan 10 juta sama. Maka arisan ini sebenarnya ada arisan untuk beli kurban, ada arisan sapi, ini hal yang beda. Kalau arisannya sapi, ini yang namanya sapi, nilainya itu tiap tahun bisa berubah. Maka akan terjadi konflik kalau terjadinya arisannya uangnya sama, tapi kemudian sapi yang dijadikan sebagai target. Karena yang namanya sapi ini tiap tahun pasti naik, padahal dia bayarnya setiap bulan sama. Maka bagi orang yang melakukan arisan kurban, yang benar adalah arisan uang untuk membeli hewan kurban. Jadi umpama ada 10 orang ini arisan tahun ini bayarnya berapa? 1 juta. Maka masing-masing orang membayar 1 juta, 10 orang terkumpul uang 10 juta. Uang 10 juta ini untuk membeli sapi. Ini yang namanya arisan ayyarudda mithlah. Bayar 10 juta, dapat 10 juta, mengembalikan 10 juta. Untuk kekurangannya biar ditanggung oleh masing-masing. Jadi yang benar adalah arisan uang untuk membeli hewan kurban. Karena kalau arisannya uang tapi dapatnya sapi, ini tidak ayyarudda mithlahu, karena yang dihutang uang kok mintanya sapi. Maka yang benar adalah arisannya tetap arisan uang, jumlahnya ditentukan, nominalnya ditentukan. Ketika ini kemudian diundi yang dapat uang, tapi uang untuk membeli kurban. Perkara tahun sekarang uang 10 juta bisa beli sapi, maka itu tidak usah ditambah. Umpama tahun depan dia tetap dapat 10 juta, tapi dia kemudian harus beli sapi yang harganya 12 juta, maka sisanya adalah ditalangi oleh sendiri. Karena yang namanya hutang itu ayyarudda mithlahu, mengembalikan yang sama. Arisan uang maka dapatnya uang. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.